Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ubaidillah, NPM 2021 0201 00125. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas saya yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Handphone Terbaik Menggunakan Metode SMART. Tujuan dari pembuatan sistem ini adalah untuk membantu kita dalam menentukan pilihan handphone terbaik berdasarkan beberapa kriteria tertentu dengan metode perhitungan yang logis dan struktur, yaitu metode SMART. Sebelum kita masuk ke Excel, kita harus pahami dulu apa itu SMART. SMART merupakan singkatan dari Simple Multi Attribute Rating Tekniku. Sebelum masuk ke Excel, kita harus pahami apa itu SMART. SMART merupakan singkatan dari Simple Multi Attribute Rating Tekniku, yaitu sebuah metode pengambilan keputusan yang digunakan untuk menentukan alternatif terbaik dari beberapa pilihan berdasarkan sejumlah kriteria dan bobot tertentu. Secara sederhana, SMART membantu kita mengambil keputusan secara objektif, bukan hanya berdasarkan selera, tapi berdasarkan angka yang sudah dihitung dengan rumus. Pada lembaran pertama ini, kita memiliki 5 alternatif handphone. Apa saja? Yaitu Samsung A15, yang nomor 2 Redmi Note 13, yang ketiga Realme C67, yang keempat Vivo Y27, yang kelima Oppo A79. Kita menilai 5 handphone ini berdasarkan 5 kriteria. Apa saja? Yaitu harga semakin murah semakin baik, dalam kurung cus. Dan kedua, kamera semakin besar megapikselnya semakin baik, dalam kurung benefit. Dan ketiga, RAM semakin besar semakin baik, dalam kurung benefit. 4. Kapasitas baterai, semakin besar kapasitas baterainya itu semakin baik, dalam kurung benefit. Dan kelima, yang terakhir itu adalah penyimpanan. Semakin besar penyimpanan, semakin besar juga kita menyimpan apa saja gitu, sesuai keinginan kita, dalam kurung yaitu benefit. Masing-masing kriteria diberi bobot sesuai tingkat kepentingannya, yaitu harga 0,25, kamera 0,20, RAM 0,20, baterai 0,15, dan penyimpanan 0,20. Jadi bobot ini mencerminkan seberapa pentingnya kriteria tersebut dalam pengambilan keputusan. Misalnya, harga mendapat bobot terbesar karena biasanya faktor utama dalam memilih HP adalah harga. Penjelasan langkah perhitungan SMART. Di sini dijelaskan langkah-langkah perhitungan SMART, yaitu 1. Menentukan kriteria dan bobot. 2. Mengumpulkan data alternatif. 3. Melakukan normalisasi nilai supaya
Semua nilai bisa dibandingkan walaupun satuannya berbeda. Untuk kriteria benefit, nilai dibagi dengan nilai maksimum. Untuk kriteria choice, nilai minimum dibagi dengan nilai alternatif. 4. Mengalihkan hasil normalisasi dengan bobot masing-masing kriteria. 5. Menjumlahkan hasil perkalian untuk setiap alternatif. 6. Menentukan alternatif dengan skor tertinggi. Dan hasilnya kita dapatkan di tabel bawah ini, di mana setiap handphone memiliki nilai total menunjukkan seberapa baik performanya berdasarkan kriteria yang ditentukan. Semakin tinggi nilainya, maka semakin baik handphonenya tersebut. Pada set ini, kita bisa lihat hasil akhir perbandingan skor total dari masing-masing handphone. Nilai tertinggi ditunjukkan oleh Redmi Note 13 dengan skor sekitar 0,93. Artinya, berdasarkan metode SMART, Redmi Note 13 merupakan handphone terbaik di antara alternatif yang dibandingkan. Di bawahnya juga ada grafik batang berwarna biru hijau yang menunjukkan perbandingan nilai total handphone. Grafik ini membantu kita memilih dengan jelas perbedaan skor antar alternatif. Jadi dari hasil analisis menggunakan metode SMART dapat disimpulkan bahwa HP Redmi Note 13 menjadi pilihan terbaik karena memiliki kombinasi spesifikasi dan harga yang paling seimbang. Dengan metode seperti ini, kita bisa membuat keputusan yang lebih objektif, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Demikian penjelasan saya menggunakan sistem pendukung keputusan memiliki handphone terbaik dengan metode SMART. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan bisa memberikan gambaran tentang bagaimana metode SMART diterapkan dalam pengambilan keputusan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.